Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erida Sinaga dan teman saya Siti Nurhaliza. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai finding topic dan main idea. Mungkin sudah tidak jarang kita dengarkan mengenai finding topic dan main idea. Ini adalah dua hal yang sangat penting yang harus kita temukan di dalam sebuah paragraf. Setiap paragraf harus memiliki main idea dan topik supaya pembacanya tahu apa yang penulis sampaikan di dalam tulisannya. Kita masuk ke definisi topik. The topic is the general subject of a paragraph or essay. Topic are simple and are described with just a word or phrase. Topik merupakan masalah atau subjek pembicaraan secara umum dari sebuah teks. Topik sentence merupakan kalimat yang mengandung topik yang merupakan main idea yang dinyatakan. Maka dari itu, topik sentence membahas hal yang menjadi topik penulisan dan gagasan utamanya. Nah, letak topik sentence juga biasa ada di awal paragraf, tapi bisa pula ada di tengah ataupun akhir. Ciri utama dari topik adalah cakupannya dari suatu permasalahan masih bersifat umum dan tidak diuraikan secara lebih mendetail. Topik terdiri dari satu atau dua kata yang singkat. Kemudian kita masuk ke main idea. Main idea adalah pokok pikiran dari sebuah paragraf yang memuat sebuah keterangan, penjelasan, uraian atau pendapat dari si penulis tentang topik atau pokok bahasan. Gagasan utama atau main idea ini merupakan penjelasan dari topik atau judul teks. Main idea bisa berbentuk berupa kalimat lengkap yang di dalamnya berisi bagian dari topik pembicaraan. Main idea yang dituliskan berbentuk kalimat bisa juga disebut dengan topik. Setiap paragraf harus mempunyai main idea agar pembaca ini tahu apa yang disampaikan oleh si penulis. Kemudian kita masuk ke how to find a topic. Yang pertama di sini, ask yourself who or what in the paragraph or article about. What is the author teaching me about? Yang dimaksud adalah tanyakan kepada diri Anda tentang siapa atau apakah paragraf atau topik itu. Atau apakah yang penulis sampaikan kepada saya. Kemudian yang kedua, write a single word or phrase that answers who or what the paragraph is about. In your mind think, the author is teaching me about, but only write down what you would put in the blank space. Tulis satu kata atau frasa yang menjawab siapa atau paragraf itu. Dalam bentuk benak Anda, pikirkan, penulis mengajari saya tentang apa, tetapi hanya menuliskan apa yang akan Anda masukkan ke dalam ruang kosong. Yang ketiga, never write complete sentence. Jangan menulis topik dengan kalimat lengkap. Seperti yang tadi, topik itu adalah terdiri dari beberapa frase. Kemudian, how to find main idea. Yang pertama, ask yourself, what does the author want me to know about the topic, or what is the author teaching me? Tanyakan kepada diri Anda, apa yang penulis ingin saya ketahui tentang topik ini, atau apa yang penulis sampaikan kepada saya. Yang kedua, look for a sentence that states the main idea. This is the state main idea or topic sentence. Carilah kalimat yang menyatakan gagasan utama. Kalimat ini biasanya berawal di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yang ketiga, at times the main idea will not be stated directly. This is called unimplied main idea. Terkadang main idea ini tidak akan dinyatakan secara langsung dalam bentuk satu kalimat. Ini disebut dengan ide utama tersirat.
Yang keempat, avoid detail. Think of a general statement that could sum up that specific as effectively as any state topic sentence. Hindari detail, maksudnya adalah carilah pernyataan umum yang dapat merangkup setiap kalimat topik yang disebutkan. Kemudian, your main idea will include the topic and the central point that the author expresses. Ide utama akan mencakup topik dan titik sentral yang penulis sampaikan. Contohnya, kita bisa baca di sini, yang artinya adalah apakah menonton kekerasan di TV membuat orang lebih rentan terhadap kekerasan sendiri? Jelas, kekerasan TV memiliki beberapa efek negatif. Satu studi menemukan bahwa pengamat TV berat lebih takut pada orang lain. Mereka mencoba melindungi diri mereka dari dengan senjata, sistem alarm dan kunci keamanan di pintu. Dalam studi yang sama ditemukan bahwa pengamat TV berat kurang marah tentang kekerasan kehidupan nyata daripada pengamat non-TV. Semua kekerasan yang mereka lihat di TV membuat mereka kurang peka terhadap hal yang sebenarnya. Sebuah studi baru-baru ini juga menemukan bahwa kekerasan TV meningkatkan perilaku agresif pada anak-anak terhadap anak-anak dan pada jenis mainan lainnya. Nah, topiknya di sini adalah TV violence, kekerasan TV. Kemudian state main idea, obviously TV violence has some negative effect. Gagasan utama berarti di sini adalah jelas kekerasan utama memiliki beberapa efek negatif. Kemudian paragraph of main idea di sini, kekerasan TV dapat memiliki hasil yang berbahaya. Paragraf ini memiliki gagasan utama yang dinyatakan kalimat topik. Kalimat 2 adalah pernyataan ringkasan umum dari topik tersebut atau kekerasan TV dan titik pusat penulis efek negatif. Kemudian kesimpulannya, topik merupakan masalah atau subjek pembicaraan secara umum dari sebuah teks. Ciri utama dari topik adalah cakupannya dari suatu permasalahan masih bersifat umum dan tidak diuraikan. Secara lebih mendetail, topik terdiri dari satu atau dua kata yang singkat. Sementara main idea adalah pokok pikiran dari sebuah paragraf yang memuat sebuah keterangan penjelasan uraian atau pendapat dari si penulis tentang topik atau pokok bahasan. Gagasan utama atau main idea ini merupakan penjelasan dari topik atau judul teks. Demikian presentasi dari kami kelompok 10. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.